Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zulfandita, aku dari Teknik Geologi Angkatan 2023 dengan NIM 07200 Jadi dalam video kali ini aku akan menjelaskan tutorial cara pembuatan dari proyeksi ortografi 1 dan ortografi 2 dalam mata kuliah Geologi Struktur. Nah, jadi dalam ortografi 1 ini kita akan mencari kemiringan semu dari suatu perlapisan batuan yang mana pada contoh soal nanti ada 3 data yang kita ketahui. Pertama itu ada data dari strike, kemudian ada data dari dip dan juga data dari trennya. Perlu diperhatikan bahwa pada ortografi 1 di mana kita akan mencari apparent dip ini, nilai dari apparent dip ini selalu akan lebih kecil daripada nilai dari true dip-nya. Jadi nanti untuk hasil dari apparent dip-nya ini dia pasti akan bernilai lebih kecil daripada true dip yang ada pada soal. Kemudian selanjutnya pada ortografi 2 ini, hal yang akan kita cari adalah nilai dari strike dan juga true dip-nya dengan data-data yang kita ketahui itu berupa apparent dip dan juga trend. Kebalikan dari orto 1, orto 2 ini nilai dari true dip-nya pasti akan selalu lebih besar dari nilai apparent dip-nya. Berikut adalah soal tentang ortografi 1 yang mana apparent dip yang didapatkan yaitu bernilai 28 derajat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang cara penyelesaian dari ortografi 1 ini. Jadi dari soal ortografi 1 ini diketahui ada 3 data. Pertama ada data strike-nya yaitu north 140 derajat east dan dip-nya itu 30 derajat southwest. Kemudian data yang ketiga diketahui ada trennya yaitu south 20 derajat west. Nah, hal pertama yang harus dilakukan dalam membuat ortografi adalah membuat diagram kartesiannya. Dalam membuat diagram kartesian, usahakan semua garisnya harus tegak lurus. Kemudian jangan lupa beri nama arah mata anginnya. Kita buat step 1. Kemudian selanjutnya kita masuk ke soal di mana di sini diketahui strike-nya itu north 140 derajat east. Maka dari itu kita hitung 140 derajat menggunakan busur. Jangan lupa kasih keterangan pada garisnya supaya kita tidak bingung di step selanjutnya. Kemudian setelah membuat strike, kita harus membuat fault line-nya yang mana fault line ini tegak lurus dari strike tadi. Atau bisa dikatakan bersudut 90 derajat dari strike. Jangan lupa kasih keterangan. Ini step 3. Kemudian dari FL ini diketahui dari soal tadi itu ada dip-nya 30 derajat southwest. Maka dari FL ini kita tarik 30 derajat. Yang mana 30 derajat ini untuk 0 derajatnya itu dimulai dari fault line-nya. Step 4. Kemudian data yang ketiganya diketahui trend south 20 derajat west. Kita tarik 20 derajat dari south.
So 20 derajat west. Step kelima. Kemudian di sini kan ketiga datanya sudah masuk, yang mana di sini ada strike, kemudian di sini ada dipnya, dan di sini ada trennya. Maka step selanjutnya itu dari fault line kita pasang penggaris tegak lurus. Kemudian kita hitung 2 cm atau 3 cm atau 1 cm ke arah dipnya. Di sini saya menggunakan 2 cm. Step ke-6. Jangan lupa kasih tanda tegak lurus. Kemudian selanjutnya, setelah kita membuat garis 2 cm dari fault line ke dip, kita lanjutkan garis tadi ke arah trend yang sudah kita buat. Step ke-7. Kemudian selanjutnya dari trend ini kita pasang penggaris tegak lurus menyentuh garis titik pertemuan dari garis lurus ini dan juga trennya. Kita tarik tegak lurus sebesar 2 cm, sama seperti nilai ini. Jangan lupa buat tanda tegak lurusnya. Kemudian setelah kita tarik 2 cm ke arah sini pada step 8 ini, kita sambungkan dari titik ini ke titik tengahnya supaya lebih mudah untuk menghitung. Nanti kita perpanjang saja. Step 9. Nah, kemudian selanjutnya untuk step terakhir, kita hitung berapa besar derajat dari garis ini ke garis ini. Di sini kita ketahui dari trennya itu 0 derajatnya. Nilainya itu adalah 28. Maka sudah dapat diketahui bahwa apparent dip dari orto 1 ini yaitu bernilai 28 derajat. Selanjutnya adalah soal mengenai ortografi 2, yang mana hal yang dipertanyakan dalam soal ini adalah nilai dari strike dan true dip-nya. Di sini kita dapatkan nilai strike-nya yaitu north 189 derajat east dan true dip-nya itu adalah 63 derajat. Kemudian untuk penyelesaian dari persoalan pada soal ini akan kita bahas pada video yang ada pada slide selanjutnya. Kemudian selanjutnya untuk soal orto kedua ini, dari soal tadi itu kita dapatkan data yaitu di sini ada apparent dip-nya yaitu 40 derajat. Kemudian ada trennya, dari 40 derajat ini trennya itu north 20 derajat west. Kemudian data ketiga ada diketahui apparent dip-nya itu 59 derajat dengan tren dari 59 derajat ini yaitu north 260 derajat east. Sama seperti orto 1, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat diagram kartesiannya.
Yang mana fungsi dari diagram Cartesian ini sendiri itu adalah untuk mempermudah kita dalam menentukan arah. Kemudian step kedua, setelah membuat diagram Cartesian, kita ketahui pada soal itu ada trend north 20 derajat west. Nah, di sini diketahui north 20 derajat west, berarti dia berada di kuadran keempat. Kita tarik 20 derajat dari north. Jangan lupa kasih keterangan. Ini untuk step kedua. Kemudian untuk step ketiganya adalah kita ketahui upper and depth-nya itu 40 derajat. Maka dari itu dari trend kita tarik ke arah luar untuk lebih mempermudah kita menyelesaikannya sebesar 40 derajat. Kita tarik 40 derajat. Di sini ada 40 derajat untuk step ketiga. Kemudian selanjutnya setelah data 1 dan 2 ini sudah selesai, diketahui di sini ada 59 derajat untuk upper and depth-nya dan trend north 260 derajat east. Maka kita buat terlebih dahulu itu adalah trendnya, yaitu north 260 derajat east, yang mana untuk tahu di mana letak dari north 260 derajat east ini, hal yang pertama yang perlu kita ketahui itu adalah nilai dari masing-masing kuadran, yang mana di sini ada north dengan nilai 360 derajat dan juga 0 derajat. Kemudian di sini di east ada 90 derajat, di south ada 180 derajat, dan di west ada nilainya 270 derajat. Nah, di sini kan north 260 derajat east. Berarti jika dilihat dari nilai dari masing-masing arah mata angin ini, dapat kita ketahui bahwa 260 derajat itu berada di kuadran ketiga, yaitu southwest ini. Jadi nilai 260 derajat itu pasti berada di kuadran ini. Kemudian di sini kan kita ketahui nilainya 270 derajat. Sedangkan di soal 260 derajat is. Maka dari itu dari 270 derajat ini bagaimana cara kita dapat nilainya itu 260 derajat. Jadi dapat kita ketahui bahwa 270 derajat dikurang berapa yang hasilnya itu 260 derajat. Maka 270 derajat dikurang 10 hasilnya adalah 260 derajat. Jangan lupa kasih keterangan. Step keempat. Kemudian sama seperti step 2 dan 3 tadi, setelah membuat trend, kita tarik 59 derajat dip ke arah luar, ke arah sini, supaya lebih mempermudah kita dalam mengerjakan step selanjutnya. Untuk 0 derajatnya itu dimulai dari trend 59. Step kelima. Kemudian di sini kita datanya sudah lengkap. Step selanjutnya adalah kita tegak luruskan penggaris, tegak lurus dari trend
kita ukur berapa senti ke arah dip. Untuk berapa sentinya itu sesuai dengan yang kita inginkan, bisa 1 cm, 2 cm atau 3 cm. Di sini saya menggunakan ukuran 3 cm. Jangan lupa buat tanda tegak lurusnya 3 cm. Ini step ke-6. Kemudian sama seperti step ke-6, dari tren ini kita tarik garis 3 cm ke arah apparent dip-nya. Tegak lurus juga. Step ke-7. Kemudian dari garis 3 cm ini dan juga tren, kan di sini ada titik kan, pertemuan antara garis 3 cm dan juga tren. Kemudian ini juga ada titik dari pertemuan tren dan juga garis 3 cm ini. Maka dari itu, dari titik ini ke titik ini kita hubungkan. Garis hasil hubungan dari ini itulah yang disebut dengan strike. Kemudian untuk menghitung strike sendiri, kita gunakan metode Cartesian kembali, yaitu yang mana pada titik ini kita bikin Cartesian, tapi jangan terlalu besar juga. Yang mana nilainya juga sama untuk arah matanya. Ini ada north, ini ada east, ini ada south, dan ini ada west. Nah, kemudian dari Cartesian ini kita ukur kembali. Dan di sini tuh kita dapat untuk garis strike ini nilainya 9 derajat. Jadi dari south ke garis strike-nya ini nilainya 9 derajat. Akan tetapi karena nilai dari south ini 180 derajat, maka kita tambah dengan hasil tadi. Jadi 180 derajat ditambah 9 derajat, maka diketahui strike-nya itu bernilai 189 derajat. Untuk penulisannya sendiri yaitu seperti ini. North 189 derajat, yes. Kemudian di sini itu kita sudah mengetahui nilai strike-nya. Untuk mengetahui nilai dip-nya itu sendiri, cara yang mudah adalah dengan cara kita presisikan garis yang ada pada penggaris dengan garis strike-nya. Kita presisikan sampai penggaris ini menyentuh titik tengah. Jadi di sini dapat dilihat bahwa pada posisi ini kita bisa menyentuh garis tengahnya, menyentuh titik tengahnya. Kemudian untuk step ke 8-nya yaitu menentukan nilai true dip-nya. Jadi untuk menentukan nilai true dip-nya itu, di sini kita menarik garisnya 3 cm kan, maka dari garis yang kita bikin tadi kita tarik 3 cm ke arah sini. Maka selanjutnya kita hitung menggunakan penggaris dari garis yang kita bikin tadi itu ke garis baru yang tadi kita garis.
Di sini dapat kita ketahui untuk nilai dari true dip-nya adalah 63 derajat. Maka untuk penyelesaian orto 2 untuk nilai nilai sebenarnya itu dapat diketahui 189 derajat is dan 63 derajat. Baiklah teman-teman semuanya, berikut adalah hasil dari pengerjaan proyeksi ortografi 1 dan 2 tadi. Semoga apa yang saya sharing hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.